ingin mensosialisasikan terkait program studi kami, yaitu program studi komunikasi digital dan media. Oke, kita kenal maka saya. Perkenalkan, nama saya Siti Masya Sujadi Fadila, biasa dipanggil Masya, juga bisa dipanggil Aca. Lalu di sebelah saya ada aku Reni Sutadi, biasa dipanggil Reni. Halo semuanya, aku Nasya. Kalian bisa panggil aku Nasya. Perkenalkan, nama saya Widya Biasa, boleh panggil Widya aja. Kalau saya Pak Blalin. Di sini cuma formalitas. Oke, udah belakang semua coba. Ini namanya siapa? Ini Nasya. Ini siapa? Kan kalian udah kenal sama kita. Sekarang udah kita yang kenalan sama kalian semua. Mau dijawab bareng-bareng dari jurusan apa sama kelas berapa, atau mau dipilih satu orang? Satu orang aja. Kalian dari jurusan apa sih? Sepuluh ya? Iya. Sebenarnya ini buat kelas 12, tapi lebih baik lebih tahu, lebih cepat, lebih baik tahu ya daripada program studi nanti. Oke, mulai dulu. Kita masuk ke program. IDB University, lalu ada juga fasilitas yang mendukung program studi kami, lalu ada mata kuliah, prospek kerja dan juga pengalaman. Nah, berdirinya saya di sini, kalau saya sendiri ini bakalan menjelaskan tentang gambaran umum IDB University ke kalian semua. Jadi, kalian pasti udah tahu kan kampus IPB? Tahu. Menurut kalian kalau IPB itu di mana sih? Siapa yang jawab tuh? Caca. Kampus IPB ini ternyata nggak cuma di Bogor, tetapi juga ada yang di Bogor, yang Ciledug, Padang Siang. Kalian tahu? Selain di Bogor, kampus IPB juga ada yang di Sukabumi. Nah, kayak kita sekarang nih, kita dari kampus Sukabumi. Kalau kampus yang di Bogor yang di dalam itu khusus buat anak-anak yang sarjana. Jadi mereka lulusannya bakal jadi sarjana. Sementara kalau yang di Ciledug dan Padang Siang itu buat sekolah tinggi sama sekolah vokasi kayak kita. Nah, yang di kampus Sukabumi itu juga termasuk ke dalam kampus vokasi. Jadi kalian tahu sih vokasi itu? Nah, jadi vokasi itu jadi kalau kampus vokasi itu bedanya sama sarjana, jadi dia tuh lebih mengutamakan prakteknya untuk masuk lapangan. Jadi kalau dari segi pendidikan bedanya, kalau sarjana itu cuma 40% praktik, tapi kalau vokasi itu bisa sampai 60%. Jadi selama belajar itu mereka lebih banyak praktiknya. Lalu terus kalau dari segi lulusan, jadi kalau sarjana kan biasanya kalau kita tuh anak-anak kuliah tuh selalu pusing mikirin skripsi. Nah, kalau vokasi itu gak ada skripsi, men. Tapi ada tugas akhir. Itu sih umumnya sama aja sih. Jadi kayak mirip sama SMA ya. Kalau SMA kan kayak kalian nih pasti banyak praktiknya kan? Ya. Nah, kalau SMA banyak praktik SMA banyak praktik itu apa sih materi kayak sama mirip sama sarjana sama vokasi. Nah terus udah ya perbedaan vokasi dan sarjana. Terus kampus Bogor dan Sukabumi tadi juga dijelasin. Terus ada juga, oh iya, kan tujuan kita sini tuh buat sharing tentang program studi kita, program studi komunikasi digital dan media. Nah, apa sih program studi komunikasi digital dan media? Menurut kalian apa sih itu? Apa bedanya sama program studi ilmu komunikasi? Ada yang bisa jawab? Jadi sesuai sama namanya komunikasi digital dan media. Jadi kita tuh gak cuma belajar komunikasi, tapi juga belajar digital dan medianya. Soalnya kan kalau zaman sekarang tuh kayak kita main sosmed, nah pasti kita kan perlu mengkomunikasikan melalui media digital. Itu makanya kita juga perlu belajar komunikasi digital media biar kita tahu etika yang ada dalam media digital. Terus apa aja sih keunggulan dari program studi ini? Jadi
program studi ini sebenarnya banyak banget tujuannya. Mungkin orang lainnya kalau IPB itu cuma pertanian doang ya, padahal juga ada sosok yang kayak gini yang kayak komunikasi, apalagi komunikasi digital dan media yang benar-benar jarang gitu, yang benar-benar kalau sekarang di digital tuh kayak benar-benar berguna banget, apalagi kan pasti kalian ada nggak sih yang jadi content creator? Apa ada? Oh ini ada yang enggak. Nah jadi kalau ya jadi program studi kita juga kayak bisa bikin apa ya, orang-orang tuh kalau kita masuk situ jadinya yang bisa kerja banyak dan kreator ataupun yang sekiranya berhubungan sama komunikasi dan digital. Jadi kayak misalnya kalian gak cuma bisa jadi humas ataupun wartawan, reporter, nah tapi juga bisa jadi kayak desainer grafis. Kalian pernah nggak sih mikir kalau jurusan komunikasi bakal jadi desainer grafis? Nah, kenapa sih bisa kayak gitu? Soalnya kita tuh juga belajar desain grafis di semester 3 nih. Jadi karena namanya ya komunikasi digital dan media, gabungan dari komunikasi juga digital, yang mana kita bisa menyalurkannya melalui media. Oke baik. Jadi kumpulan dari KMN. Oh ya, kalau komunikasi digital dan media ini singkat KMN. Komunikasi. Nah, apa aja sih keunggulannya? Jadi keunggulan itu yang pertama terakreditasi A. Terus kita itu lapangan kerjanya luas. Terus kita juga kampus itu menyediakan fasilitas-fasilitas yang membantu kita. Jadi kayak ya terkait fasilitas, ya terkait fasilitas lanjut selanjutnya bakal dibahas oleh saya. Sekian dari saya. Nah, ini kita mau bahas fasilitas kita yang ada di KMN. Nih, yang pertama ada KMN. Ada yang tahu nggak KMN itu apa? Ada KMN. Ini laptopnya kita, ini khusus nih. Jadi orang-orang itu kan biasa pakai laptop ya. Jadi kita pakainya laptop iMac kan. Waktu jadi prodi KMN, kalau ada yang mau juga. Sebenarnya dari TKJ sendiri tuh kayak kurang nyambung sebenarnya sama komunikasi digital dan media ini tuh. Soalnya TKJ itu tuh lebih ke jaringan kan. Kalau komunikasi digital itu lebih ke komunikasinya gitu. Tapi ya kalau ada yang minat sama komunikasi itu pengen mendalami tentang sosial media, terus desain grafis, itu kalian boleh tuh join sama kita di komunikasi digital dan media. Yang kedua tuh ada lab radio. Nih kita tuh komunikasi digital. Nah itu biasa kita tuh apa ya, belajar dari dunia radio. Kita apa ya, kayak mulai ngomongin kayak podcast juga ada gitu. Itu kita juga ada ruangan sendiri gitu kalau podcast. Jadi kita tuh nanti bakal ada prodi yang bakal diajak podcast juga gitu. Kita juga bisa ada podcast habis gitu. Kalau mau habisnya. Kalau nggak mau kan bisa 14. Terus yang ke berapa ini? Ya. Ada ruang fotografi. Nah, kita tuh dikasih ruang fotografi itu kita ada satu matkul nanti tentang fotografi. Itu kita ada juga ini tuh masuknya ke pemasaran. Nanti kita disuruh buat satu produk. Nah kita nanti fotoin. Nah habis itu kita pasarin di sosial media. Kalau enggak buat poster nanti. Terus selanjutnya ada peminjaman inventaris. Nah di sini kita tuh prodi komunikasi digital dan media itu termasuk prodi yang lumayan dipandang lah sama IPB sendiri itu. Lumayan banyak peminatnya lagi. Jadi ya. Nah ya prodi besar juga tuh KMN itu. Nah terus dia tuh membuat kita tuh punya hak khusus gitu di IPB sendiri itu. Jadi nanti kalau misalkan ada sekalian ini masuk komunikasi digital dan media, jadi bisa bikin inventaris kayak kamera, terus speaker juga bisa sebenarnya gitu kan.
Kalau butuh, tapi kalau butuh ya udah. Ini pakai HP sendiri aja, memang. Udah ya. Kira-kira nih, kalau dikasih fasilitas kayak gini, buat kalian tertarik nggak? Tahu. Gagal. Ada yang bertanya nggak tentang fasilitasnya? Nggak ada, udah jelas nih. Udah. Kita aja. Tentang mata kuliah nih bakal jelasin sama kakak saya. Nah, profesor. Sebelumnya ada yang tahu nggak mata kuliah jurusan prodi kalian itu apa aja? Aduh, Pak. Mata kuliah komunikasi digital dan media itu di Sekolah Vokasi IPB University terdapat mata kuliah komunikasi digital dan media mencakup berbagai topik yang relevan dengan industri media dan komunikasi digital. Nah, sebelumnya ada mata kuliah apa aja sih di prodi ini? Untuk itu saya akan menceritakan satu-satu dari semester per semester ada mata kuliah apa aja sih. Nah, di sini ada sekilas tentang mata kuliah di prodi KMN. Nah, di semester pertama ada yang namanya mata kuliah etika dan hukum komunikasi digital. Nah, maksudnya apa sih etika dan hukum itu? Nah, mata kuliah tersebut membahas prinsip-prinsip moral dan hukum terkait teknologi digital, termasuk privasi konten, keamanan data, kejahatan siber, hak cipta dan tanggung jawab sosial di platform media digital. Terus ada lagi teori komunikasi. Nah, untuk teori komunikasi mata kuliah ini membahas pada komunikasi teori interpersonal, media massa, dan analisis kritis terhadap media dan budaya populer dengan tujuan memahami dampak komunikasi pada individu, kelompok, dan masyarakat. Terus selanjutnya ada yang namanya mata kuliah literasi media. Nah, mata kuliah literasi media ini membahas keterampilan kritis dalam memahami, mengevaluasi, dan menggunakan media, termasuk analisis konten, evaluasi sumber, pemahaman dampak media, dan pengembangan keterampilan komunikasi efektif. Nah, untuk yang semester 2 selanjutnya yang sedang kami semester 2 ada yang namanya mata kuliah teknologi digital. Nah, mata kuliah ini membahas tentang dasar-dasar komunikasi digital, perkembangan dan aplikasi teknologi dan konsep perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komputer, keamanan informasi, pemrograman, serta penggunaannya dalam bisnis, pendidikan, dan hiburan untuk memberikan pemahaman yang pokok tentang fungsi dan dampaknya pada masyarakat. Terus selanjutnya ada praktik presentasi dan negosiasi. Nah, di KMN juga dipelajari tentang pernegoan negosiasi dengan sebuah instansi maupun dalam hal akademik ataupun mencari sponsor digital. Nah, untuk semester 3 itu ada fotografi digital. Di semester 3 ya kata tadi ada dua bilang ada yang namanya fotografi digital itu ada di semester 3 ya. Mata kuliah ini membahas tentang dasarnya teknik dan aplikasi fotografi digital termasuk kamera, pengeditan foto, komposisi visual, dan pencahayaan dengan tujuan memberikan pemahaman yang pokok dan kemampuan menghasilkan gambar yang berkualitas. Untuk semester 4 ada praktek penulisan media. Nah, di sini tuh benar-benar kita tuh dituntut seperti reporter ataupun wartawan, di mana kita benar-benar mencari sebuah berita
Dan bagi kalian mungkin kalau ada musibah, tapi itu rezeki buat kami untuk mencari berita tersebut seperti artikel, laporan berita, blog, dan konten lainnya. Ini dicakup teknik penulisan yang efektif, penelitian, penggunaan gaya bahasa yang tepat, serta pemahaman tentang audiens dan platform media yang berbeda. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan mahasiswa dengan keterampilan yang diperlukan untuk berkomunikasi secara efektif melalui media tertulis. Nah, di sini ada 3 mata kuliah yang menurut tetap itu seru, tetapi lumayan capek dan lumayan menguras kantong, karena kita turun lapangan itu benar-benar sangat menguras kantong. Pernah satu kak? Pernah satu? Oh ya. Jadi di sini ada jurusan komunikasi digital. Nah, di mana komunikasi digital ini pas awal semester 1 kami dibentuk sebuah kelompok untuk melanjutkan ke sebuah instansi dan kelurahan. Kebetulan juga kakak sendiri sekelompok sama Kak Aca juga, dan kebetulan juga saya kakak diberi kepercayaan untuk memegang media sosialnya suatu instansi yaitu kelurahan. Dan alhamdulillah sesudah kami jalankan itu dari mulai Instagram itu lumayan followernya ikut meningkat juga, dan yang tadinya acak-acakan alhamdulillah setelah dibikinin template oleh Kak Aca itu bisa jadi rapi. Nah, ini ada praktik reportase nih. Ini reportase yang benar-benar seru, yang dimana kita benar-benar mencari suatu berita. Kalau enggak kita mencari suatu wisata alam ataupun wisata bersejarah, itu kita benar-benar mencari hampir 100 Sukabumi itu udah kami kunjungin sampai kita pernah ketika kita sampai ke Cianjur juga hanya untuk mencari suatu berita. Nah, ini nih festival budaya yang paling seru yang akan kami lakukan ya teman-teman. Izin sambil mempromosikan festival budaya ini akan diadakan pada minggu ini di alun-alun Kota Bogor. Dan kebetulan kakak juga yang menjadi maskot, salah satu menjadi maskot akan menjadi salah satu pengantin asal dari Yogyakarta, dan kebetulan pasangan tanah yang bernama Roy dari dia Bandung Bondowoso. kebetulan kemarin dia mudah-mudahan kita doain ya buat pasangan saya. Jadi kalau misalnya ada waktu luang bisa langsung ke Sukabumi pada hari Minggu. Kebetulan juga festival budaya ini mewakili 20 provinsi yang terpilih, dan kebetulan juga kakak mewakili provinsi Yogyakarta, dan mungkin kakak Datu Nasir dan Mas itu mewakili provinsi Jawa Barat. Oke, itu yang teman-teman juga kan di sana banyak makanan-makanan tiap provinsi yang alhamdulillahnya itu bisa mengambil secara gratis, karena kami sediakan makanan-makanan khas yang daerah itu benar-benar makanan ciri khas tersebut. Mungkin untuk selanjutnya, Oke, selanjutnya itu mengenai transfer kerja, tapi sebelumnya bisa perkenalan lagi ya. Nama aku Reni Lady, bisa dipanggil Reni. Dan di sini aku bakal menjelasin mengenai transfer kerja. Tujuan kalian sekolah ataupun kuliah itu pasti untuk kerja kan? Betul kan? Kalau misalnya kita lulus, terus gak ada kerja apa-apa, percuma dong. Di desa buat apa, ya kan? Nah, lulusan dari komunikasi digital dan media sendiri memiliki beberapa prospek kerja, dan itu sudah mencakup luas ya pekerjaannya. Nah, di sini aku menuliskan 10 contoh prospek kerja di bidang komunikasi digital dan media. Nah, yang pertama itu kita bisa jadi penyiar atau broadcaster. Nah, di mana sekarang ini di era digital menjadi seorang broadcaster itu sudah lumrah, sudah bisa diproduksi oleh siapapun, oleh kalangan
mahasiswa ataupun orang yang tidak bekerja sekalipun, dan itu bisa dijadikan sebagai selingan. Nah, untuk menjadi seorang broadcaster, tentunya kita harus pandai bicara dong. Tentunya kita harus memiliki pengetahuan yang cukup luas. Nah, di sini broadcaster sendiri bisa kita jalankan, bisa kita rencanakan melalui, tahu gak aplikasi Spotify? Nah, suka dengerin broadcaster di sana? Ada yang suka? Siapa yang suka? Oh enggak. Mungkin teman-teman bisa belajar bagaimana caranya menjadi seorang broadcaster yang baik, yang tidak melanggar aturan di pekerjaan ini. Lalu selanjutnya itu ada pekerjaan sebagai jurnalis. Nah, jurnalis ini berkaitan dengan pemberitaan di media sosial ataupun di televisi. Lalu selanjutnya itu ada fotografer. Di sini ada yang minat menjadi seorang fotografer? Tidak. Ada yang bisa foto ya, foto itu bagus. Kalau pernah kalau teman-teman kuliah dan apa sih mengambil jurusan komunikasi digital dan media ini, nah teman-teman bisa bekerja sebagai fotografer. Lalu selanjutnya ada public relation officer atau humas. Nah, ini berkaitan dengan masyarakat. Contohnya kita melayani masyarakat itu bisa jadi di kelurahan seperti itu. Dan selanjutnya ada announcer atau presenter. Ada yang tahu announcer apa? Suka dengar pengumuman yang ada di kereta atau di pesawat. Nah, itu biasanya diumumkan oleh announcer. Ada yang cita-citanya ingin bekerja sebagai announcer atau presenter, kayak Najwa Shihab, kayak gitu. Keren kan Najwa Shihab? Ada yang mau nggak yang kayak Najwa Shihab? Yang terkenal di mana-mana? Oh, ada. Saya mau banget. Ada yang mau kayak Najwa Shihab? Bisa. Oke, kalian semua bisa jadi presenter, bisa jadi kayak Najwa Shihab kalau teman-teman bisa memanfaatkan waktu teman-teman saat ini dengan baik untuk belajar jadi seorang presenter yang baik yang mematuhi aturan. Lalu selanjutnya ada IO. Kalau IO jadi IO itu adalah gabungan dari beberapa vendor atau bisa jadi suatu kerjasama gitu. Kayak misalnya kita mau ngadain acara, kita bisa minta bantuan dari IO, atau ada yang mau nikah di sini bisa minta bantuan IO. Lalu ada praktisi periklanan. Ini berkaitan dengan iklan. Nah, teman-teman bisa membuat iklan, bisa berkreasi, mau digimanain, mau pakai kata-kata apa, mau pakai desain apa, itu bisa dipraktekkan di dalam praktisi iklan ini. Lalu selanjutnya itu ada marketing communication. Nah, ini berkaitan dengan komunikasi sesuai dengan prodi kita, yaitu komunikasi digital dan media. Lalu selanjutnya ada social media manager. Ini adalah pekerjaan yang mengatur sosial media. Terus selanjutnya ada media planner. Ini hampir sama dengan social media manager. Nah, perlu diketahui juga bahwa saat ini adalah era digital, di mana kalian semua dituntut untuk bisa menguasai digital gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa atau nggak punya basic di bidang digital, dan kemungkinan itu bakalan susah untuk mencari pekerjaan. Nah, di mana sekarang ini banyak pekerjaan yang
banyaknya di media digital. Contohnya misalnya pekerjaan teamwork. Nah, pekerjaan teamwork itu sangat membantu sekali loh. Kalau misalnya pekerjaan teamwork sendiri itu bisa dikerjakan dimanapun, kapanpun, dan dalam waktu luang apapun gitu. Jadi itu sangat menguntungkan kita sebagai mahasiswa program studi komunikasi digital dan media, yang dimana program studi ini mempelajari mengenai media dan digital, seperti apa yang telah dikatakan oleh Pak Widi, Kak Marsha, sama Kak Dapa tadi, bahwa kita itu banyak belajar di program studi ini. Contohnya tadi kita belajar tentang pemberitaan. Nah, itu ada di praktek reportase. Kita diajarkan bagaimana caranya mengelola suatu pemberitaan dengan baik, bagaimana cara menyampaikan kepada masyarakat, dan bagaimana cara membawakan berita dengan baik. Nah, hal ini juga sangat membantu kita untuk memasuki dunia kerja nantinya. Proses kerja di program studi komunikasi digital dan media ini sangatlah luas. Jadi cakupannya tidak hanya di media digital ataupun di media non digital. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang minat masuk komunikasi digital dan media, itu sangat menurut aku ya, itu keputusan yang sangat baik gitu. Jadi kalau misalnya ada yang mau masuk IPB, terutama masuknya ke komunikasi digital dan media, itu bisa banget dan bisa menambah pengalaman teman-teman juga sebelum masuk ke dunia pekerjaan. Nah, aku mau nanya dong, di sini ada nggak yang mau masuk komunikasi digital dan media? Nuni, apa tadi? Tergantung minat teman-teman kan, bagaimana cara membuat event, cara tadi menyampaikan berita. Kita pernah, ini pengalaman aku selama di komunikasi digital dan media, aku pernah meliput tentang lalu lintas. Kita itu menyiapkan lalu lintas yang ada di kota Sukabumi. Dan itu tuh seru banget urusannya dengan polisi, cuma yang di bawah ini aja. Selama kita menikmati masa-masa kita di program studi ini, meskipun berat tapi ya bisa jalani gitu. Jadi mungkin itu aja prospek kerjanya, tapi sebetulnya itu masih luas banget untuk prospek kerja di bidang komunikasi digital dan media ini. Lalu selanjutnya nah, ini selanjutnya ada pengalaman. Nanti bakalan diceritain oleh kita semua, tapi yang pertama bakalan diceritain oleh kita. Halo semuanya. Sebelumnya kalian masih kenal gak sama aku? Siapa coba? Kan kali ini urusannya aja ya. Nah, kalau Pak Rodi itu program studi komunikasi digital dan media, ini cocok banget buat kalian. Kan kalian tuh TKJ ya, sama-sama apa ya, kayak perhubungan sama digital gitu. Nah, jadi sangat cocok banget nih buat kalian yang berhubungan sama digital. Nah, terus habis itu program studi komunikasi digital dan media ini merupakan sekolah vokasi peminat pertama terbesar di antara sekolah vokasi lainnya. Tepuk tangan dulu dong. Nah, jadi pengalaman saya selama menjadi anak komunikasi digital dan media, itu yang pertama pada semester 1 tentu ada event atau acara dari program studi komunikasi digital dan media. Ini ada program itu Communication Day. Jadi Communication Day adalah event atau acara yang menggabungkan sekolah vokasi Sukabumi sama Bogor. Nah, biar tali silaturahminya itu
sangat erat. Nah ini adalah dokumentasi pas Komday atau communication day. Nah pas Komday itu emang ngapain sih? Nah Komday itu biasanya tuh dilaksanakan di puncak Bogor. Seru kan? Nah di puncak kan itu ada terus pemandangan itu sangat asli gitu kan. Nah terus habis itu di Komday juga nanti kita tuh bakal memperagain suatu karakter di kartun atau apapun itu. Nah kalau pas itu aku tuh ini jadi maskot film up, tau gak film up yang rumah ada bapakku ya, jadi itu ada kakek sama ini kan anak pramuka gitu. Nah yang cewek itu jadi anak pramuka atau si Grazel, terus satu lagi tuh jadi kakek-kakek. Nah terus habis itu jadi fashion show, soalnya kan kemarin itu ada yang Barbie, ada yang Minion, lucu deh. Nah selanjutnya itu pas tadi tuh yang dibilang reportase itu seru kenapa sih? Nah karena kita tuh di komunikasi itu mewawancarai hampir seluruh petani yang ada di Sukabumi ini. Contohnya yang pertama itu ada dosen yang memiliki keahlian dalam hewan ternak bebek alabio. Kalian tahu gak sih bebek alabio itu apa? Nah bebek alabio itu contohnya kayak gini, yang warna coklat terus bintik-bintik. Nah itu namanya bebek alabio. Terus kita mau kenapa? Ya kayak gitu. Nah contohnya kayak gini nih. Terus habis itu kan kita nanya-nanya nih. Pas nanya-nanya terus kita disuruh ditugaskan untuk membuat buku digital. Buku digital kalian tahu gak sih? Enggak. Kalian tahu buku anak-anak yang covernya yang kelas itu kayak? Enggak. Kan itu kan panjang ya. Nah kalau itu soft copy-nya. Jadi kalau kalian mau lihat buku digital itu apa, kalian bisa lihat nih di sini nih. Kalau yang mau lihat. Jadi itu tuh tentang bebek alabio yang mewawancarainya yang di atas ini. Nanti habis itu kita presentasinya ke anak kecil, ke anak SD. Kalau pas itu aku wawancarainya ke anak SD kelas 2 di MY, tahu MY ya? Saya berdua di MY. Nah terus habis itu sosialisasi itu, terus kita taruh di radar Bogor. Nah kebetulan yang bikin kata-kata di radar Bogor itu aku. Nah itu kan suatu kayak kebanggaan, akhirnya bisa bikin berita gitu loh. Nah selanjutnya ada reportase juga, karena reportase di semester 1 ini sangatlah seru. Kenapa sih? Karena nih, kalian pertama tuh kalian harus mencari berita-berita yang terbaru yang terjadi di Sukabumi. Nah pas itu kelompok aku tuh nyari pemalsuan uang gitu. Terus kita ke kantor polisi, terus kita tanya-tanyain kejadian itu kayak gimana, kayak gini. Dan terus habis itu kita meliput hotel. Siapa yang tahu hotel Harrison? Ya kita meliput hotel Harrison itu. Nah terus habis itu kita meliput situ gunung. Tahu gak situ gunung? Ya kebetulan kita gratis masuknya ke sini karena kan buat meliput berita juga. Kita ke jembatan yang terpanjang itu, terus habis itu keranjang Sultan itu, tahu kan? Tahu ya. Nah seru deh pokoknya reportase itu. Nah selanjutnya itu ada komunikasi digital. Nah komunikasi digital ini mata kuliah semester 1. Nah ngapain sih emang komunikasi digital itu? Nah komunikasi digital pas itu kita tuh disuruh ke Kelurahan Baros. Kalian tahu gak sih Kelurahan Baros? Terus kita ke Kelurahan Baros buat membantu kelurahan itu jadi terkenal di media sosialnya. Nah terus habis itu kita ke Posyandu buat kayak nyuruh masyarakat Baros buat follow Instagram dari Kelurahan Baros. Nah terus habis ini ada dokumentasi sama ibu-ibu Posyandu. Nah terus habis itu kita tuh sering banget ke sekolahan buat sosialisasi kayak gini nih. Pas itu ke sekolahan SD lagi buat mempromosikan kayak perpustakaan di Kelurahan Baros ya. Nah ini juga ada dokumentasi bersama para ibu-ibu di kelurahan. Lanjutnya ada psikologi komunikasi. Kalian tuh sebenarnya mau masuk prodi apa sih nanti waktu mau kuliah? Nggak tahu. Ada pikiran nggak gitu? Jadi psikologi komunikasi tentunya dengan ada psikologi komunikasi. Jadi kita tuh ditugasin buat kan ada di perkelompok banyak nih. Ada ke pasar, ada ke rumah sakit, ada yang ke mana ya? Ke terminal. Nah pas itu kelompok aku dapetnya ke pasar.
Nah kan kita bisa ke pasar kan, ya udah ke pasar gitu kan. Terus habis itu kita tuh ditugasin buat ke pasar tuh buat lihat interaksi antara penjual sama pembeli gara-gara situasinya gitu loh. Kan kalau di pasar tuh panas, becek, terus habis itu bau gitu kan. Nah jadi terpengaruh kan interaksi antara penjual sama pembeli. Jadi kayak misalkan si penjualnya atau si pembelinya jadi marah-marah mulu gitu gara-gara panas atau bau gitu di pasar itu. Nah terus habis itu ada public speaking. Nah kebetulan public speaking atau mata kuliah yang kita pelajari ini yang kita lagi lakuin. Jadi kita sosialisasi ke SMP atau SMA mengenai program studi komunikasi digital yang kayak ini. Nah pada saat public speaking pas kelasnya kita tuh ditugaskan untuk memakai jas hitam. Karena apa sih? Karena kan sekolah vokasi itu dipersiapkan untuk bekerja. Jadi kalau misalnya vokasi, kalau misalnya kalian heran nih kenapa sih sekolah vokasi itu kayak SMK atau SMA ataupun yang masih sekolah kan biasanya kalau di S1 atau di kuliah biasa kan biasanya rambutnya berwarna lah, terus habisnya pendek, terus juga berkerah. Nah kalau di sekolah vokasi ini kita tuh ditugaskan harus yang berkerah, terus habis itu rapi karena kita tuh dipersiapkan untuk bekerja. Nah terus habis itu kita tuh suka berpublic speaking atau berbicara di depan umum di depan kelas kita. Terus di iMac nih, kalau kalian nggak tahu tuh iMac itu komputer yang iPhone. Nah ini iMac tuh. Nah jadi iMac-nya gitu. Kalian kalau misalkan nggak mau kuliah jauh-jauh masih di Sukabumi terus kayak masih bagus, itu kalian bisa tuh di kampus IPB Sukabumi yang ada di Jalan Sarasa di Ciberem. Kalian tahu nggak sih? Itu mana? Itu Semanti, iya benar. Ya dari Semanti. Nah, di situ luas banget kalau kalian mau ke sana aja apa. Terus habis itu pas kuliah kalian boleh lihat-lihat. Soalnya lumayan bagus lah. Terus habis itu ada festival budaya. Festival budaya itu yang tadi yang udah jelasin. Jadi festival budaya itu adalah kayak event atau acara yang dilaksanakan oleh semester 2 itu tuh memperkenalkan budaya dari Sabang sampai Merauke. Itu tuh ngapain sih kan? Menampilkan apa? Menampilkan tarian, menampilkan makanan, menampilkan senjata. Nah senjata khas masing-masing. Nah kebetulan ini tuh dilaksanakan pada tanggal 19 Mei minggu ini di alun-alun Bogor. Kalian mau kesana aja. Lumayan kalau dapat makanan gratis. Karena kalian tuh boleh nyobain gitu loh dari Aceh sampai Papua. Kita juga kalau mau tahu ya festival budaya itu bukan dibiayain, kita tuh ngambil sendiri gitu loh. Kita nyari sponsor dari perusahaan-perusahaan. Jadi kalian kalau misalkan udah bekerja jadi udah tahu ya sponsor tuh kayak gimana sih. Pokoknya komunikasi digital dan media itu menurut aku sih kayak prodi yang menjurus ke general atau yang umum. Karena tadi kita kemana coba? Tadi kita ke kandang, kita ke sekolah, kita ke hotel, kita ke tadi kemana? Ke polisi gitu kan. Nah festival budaya kebetulan kalau aku dari kelompok Jawa Barat. Nah jadi kalau di kelompok Jawa Barat itu bakal menampilkan drama musikal itu dari Pagaya. Terus habis itu ditransisiin jadi kemerdekaan gitu upacara adatnya. Dan terus habis itu dari Rawan aku ada yang di Jakarta. Tadi ada Bandung ya. Tadi Bandung Bondowoso pasangannya siapa sih? Roro Jonggrang. Nah kalian boleh misalkan kalau misalkan lagi liburan kan itu juga hari Minggu ya. Jadi kalian boleh ke sana. Nah ini adalah dari Jawa Barat, dari Yogyakarta. Nah kalian kalau mau boleh lihat aja ya di alun-alun kota tuh. Soalnya kita Pancis Bandung. Terus habis itu kalian nyimak gak tadi apa yang kita bicarain? Nah kalau kalian nyimak secara betul-betul bakal ada sesi pertanyaan dan hadiah. Hadiahnya kata 15 kan? Nanti kita tahu ya. Nah mungkin kita bakal buka sesi pertanyaannya. Oke, karena kita tadi udah ngejelasin ya tentang seputar prodi komunikasi digital media. Kita ada nggak sih dari kalian yang
Boleh kalau yang mau nanya. Guru kami yang nanya. Yang ngajuin pertanyaan nanti dapat hadiah loh. Ya sama. Saya, kalau nggak percaya, coba dulu. Coba dulu. Ngomong ada pemain dulu. Ayo. Ayo kalian udah bercerita. Ayo kalau siapa yang mau nanya. Atau kita masih bertanya terus dijawab. Kalian mau kita kasih pertanyaan atau kalian yang ngajuin pertanyaan? Kasih pertanyaan. Benar ya? Dikasih pertanyaan ya. Nanti yang mau jawab bukan ya. Apa di foto? Foto aja. Jauh dong. Semua tuh sekolah-sekolah ini. Ya. Oke. Jadi aku ya, karena aku tadi udah jelasin tentang gambar hukum. Tadi kan aku udah jelasin tentang gambar hukum tentang gambar hukum sekolah sama sekolah. Pertanyaan dari aku buat kalian siapa aja ya? Apa sih perbedaan sekolah vokasi sama sarjana? Perkenalkan, nama saya Jasmine dari kelas TKDA. Perbedaan vokasi sama sarjana adalah vokasi itu lebih ke 60 praktek dan 40 belajar. Sama kayak SMK sama SMA. Ya. Oke, jadi kita akan satu-satu dari yang tadi jelasin materi. Yang mau jawab boleh mereka tidak. Oke, dapat dia pertanyaan lain kan? Kapan boleh fotografi pakai? Kan ada mata kuliahnya tuh fotografi tadi. Ini kan saya ngejelasin fasilitas. Nah itu bakal dipakai kapan? Perkenalkan, nama saya Putri Tanita dari kelas 10 PKDA. Jawabannya akan fotografi digunakan saat akan mempromosikan produk atau iklan. Bener kan, Kak? Bapak menjelaskan tentang mata kuliah. Nah, mata kuliah yang menjadi wartawan yang sampai keliling-keliling Sukabumi, bahkan keluar kota itu adanya di mata kuliah apa? Jawabannya Oke, tadi ya teman-teman aku mau masuk pertanyaan. Tadi aku kan menjelaskan mengenai mata kuliah ya. Nah, kalau ada yang bisa jawab nanti berdiri ya. Tadi aku di sini ada nulis beberapa prospek kerja yang dimana itu mencakup luas ya. Tadi ada berapa? Jawabannya 10. Yang tadi yang apa sih? Yang prospek kerjanya di bidang pemberitaan itu apa ya? Yang nulis berita, yang membuat berita, Oke ya. Coba aku pengen dari cowoknya. Coba ya. Mata kuliah apa yang memiliki pengalaman tadi pas aku tunjukin foto-fotonya pas kita ke mana ya? Kita ke situ gunung kemana? Itu apa? Mata kuliah apa? Ada saya dari kelas 10 PKDA. Tadi jawabannya apa? Komunikasi dan Komunikasi digital. Tapi benar kok. Ya, terkadang dong. Karena dari mana kita mau ngambil sama orang yang tadi menjawab terus habis itu ke depan nanti kita kasih hadiah. Ayo. Ayo.
Ada cowok apa kayak ya, tahu Nanti kan yang 1, 2, 3. Ketiganya enggak? Jadi kan. Masih ya? Nanti kita bagi. Kayak romantis-romantisan, tapi pas akhirnya Bandung tuh ditolak. Bandung berapa? Coba jadi kalau kita mau jalan sendiri. Mau jalan Makanya siapa tadi yang mau sama Cuma ini? Nadia dan dia respect banget guys. Ini kok kalau dulu dari Cami. follow-followan IG. Iya, Follow-followan IG. Iya. Bandung ya. Makanya dari Instagram Wonderful Yogyakarta dari situ kan ada Ya. Bandung kan ada saya nama kota itu ada Iklan kami ya. juga kan pas festival budaya ada di Bandung juga. Cari apa mau masuk Bandung? Ayo siapa? Ada yang baca. Dia Iya, ayo. Oke, mau lanjut nggak? Jabat. Follow Jabar, jangan lupa kalian follow Facebook.jabar. Siapa dari Ini tutup. Mau promosi gitu, udah sih. Oh iya. dari mau foto bareng-bareng tuh guys? Ayo. Bandung. Kalian mau foto nggak? Ayo, Oke, kita tutup dulu, habis itu kita bakal Ya, Ustaz. Terima kasih ya atas partisipasi yang kalian sudah menyimak.